Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Yang pertama, Abdul Ramadhani Gunawan. Lima. Kemudian Cornelis Kodalila. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Setelah membacakan doa sebelum belajar, kita membacakan surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Nah, untuk sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Di minggu lalu kita telah belajar tentang materi yang berbeda. Di sini ada gambar lafaz Nabi Muhammad. Pada intinya adalah kita harus meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, yang Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat menjelaskan pengertian dan hukum dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu menganalisis perbedaan ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Baik, di sini ada link Google Form. Oke, sudah selesai semua? Baik, anak-anak. Untuk yang pertama, di sini ada yang namanya pengertian dari sholat gerhana. Di dalam ilmu fikih, sholat gerhana itu disebut sebagai sholat kusufain atau sholat dua gerhana. Nah, untuk yang kedua, di sini ada pengertian dari sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat yang bertujuan untuk meminta hujan. Nah, yang ketiga, di sini ada pengertian dari sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir. Setiap takbirnya itu memiliki bacaannya masing-masing. Kemudian setelah 4 kali takbir dengan bacaannya masing-masing, ditutup dengan salam. Untuk yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana itu memiliki hukum, yaitu sunnah muakkad atau sholat sunnah yang dianjurkan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sama, sholat istisqa juga hukumnya sunnah muakkad, sama seperti sholat gerhana. Sunnah muakkad itu apa, Citra? Betul. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Baik, di sini ada ketentuan dari sholat gerhana. Sholat gerhana itu memiliki ketentuan. Yang pertama, sholat ini berjumlah 2 rakaat. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah 4 kali ruku. Pak, kenapa jumlahnya 2 rakaat, kok rukunya 4 kali? Karena di setiap 1 rakaatnya itu sholat gerhana dilakukan 2 kali ruku. Nah, nanti lebih jelasnya itu ada di materi tata cara pelaksanaan sholat gerhana, seperti itu. Nah, ketentuan yang ketiga adalah dilanjutkan dengan khutbah, sama seperti sholat Jumat atau sholat Jumat itu ada khutbahnya. Dan yang terakhir, sholat ini dilakukan ketika gerhana berlangsung. Jadi kalau misalkan gerhana belum mulai atau gerhana sudah selesai, kalian tidak perlu untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana, seperti itu. Selanjutnya adalah ketentuan dari sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Yang pertama, sholat ini sama seperti sholat gerhana. Jumlahnya ada 2 rakaat.
dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian yang selanjutnya adalah perbanyak istighfar, dan yang terakhir puasa selama 4 hari. 4 hari puasa itu dilaksanakannya kapan? Jadi 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 harinya ketika pelaksanaan sholat istisqa harus puasa, seperti itu. Nah, sholat yang terakhir adalah ketentuan sholat jenazah. Untuk ketentuan sholat jenazah yang pertama, tolong bacakan Sheila. Mayit berada di depan orang sholat. Tuh, tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Sebelum mayit berada di depan orang sholat, kalian harus pastikan yang kalian sholat itu adalah orang yang sudah meninggal. Jadi orang dikatakan mayit ketika sudah meninggal. Jadi kalau mau disolatkan jenazah, orang yang mayit yang disolatkannya itu harus yang sudah meninggal. Jangan orang hidup kalian suruh tidur di depan kalian kemudian disolati, itu tidak sah, seperti itu. Kemudian ketentuan sholat jenazah yang kedua adalah 4 kali takbir. Jadi ketika sudah berniat usolli sunnatan ala hadal mayyiti, dan selanjutnya kalian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, tiap takbiratul ihram yang berjumlah 4 kali itu masing-masing punya bacaannya. Kemudian yang ketiga, ketentuan dari sholat jenazah adalah berdiri tanpa ruku, dan yang terakhir tanpa melaksanakan sujud, seperti itu. Baik, Bapak kali ini ingin kalian membentuk 3 kelompok seperti di minggu lalu. Di sini ada nama-namanya, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, perhatikan. Di sini Bapak punya 3 kertas yang memiliki warna berbeda-beda. Nanti tiap kelompoknya Bapak kasih 1 kertas ini. Kalian isi, kalian tulis jawaban dari topik permasalahan. Bapak kasih waktu 40 menit untuk menyelesaikan tugas kali ini. Silakan. Silahkan kalian kelompok yang berkunjung ke
kelompok lain, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dari kelompok lain. Salat gerhana adalah salat yang dilakukan ketika terjadinya gerhana. Salat gerhana terdapat 2 rakaat. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, perhatikan semuanya di sini. Bapak di sini punya yang namanya ice breaking. Jadi di sini ada tebak-tebakan, yaitu tebak gambar. Klubnya, gambar ini menjelaskan tentang suatu penyakit. Ada yang tahu? Nih, kita bedah satu-satu. Ini gambar apa? Asam. Betul. Ini gambar asam. Betul. Baik, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai, tapi Bapak ingin kalian menyimpulkan pembelajaran kali ini. Jadi, yang pertama, sholat gerhana itu dilakukan ketika terjadinya gerhana, jumlahnya ada 2 rakaat, dan dilakukan ketika terjadinya. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sholat istisqa dilakukan bertujuan untuk kemudian yang terakhir adalah sholat jenazah. Sholat jenazah tujuannya untuk menghormati jenazah. Seperti itu. Dan yang harus kalian ketahui atau kalian gantungkan dalam pikiran kalian, sholat jenazah tidak ada tidak ada juga ketika sudah takbir sebanyak berapa kali ditutup dengan baik. Paham semuanya? Saya refleksi dalam pembelajaran kali ini. Di sini ada pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran pada kesempatan kali ini menyenangkan? Dijawabnya menggunakan gestur. Sebentar. Oke, pertanyaannya adalah, pembelajaran kali ini apakah menyenangkan? Kalau misalkan menyenangkan, kalian pakai gestur yang ini. Kalau misalkan tidak menyenangkan, berarti memakai gestur yang itu. Paham ya? Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Oke, tepuk tangan. Sebelum kita tutup, di sini Bapak punya link Google Form tentang pembelajaran yang baru saja kalian sudah terima. Baik, semuanya sudah selesai.